Halo semua, perkenalkan saya Aulia Rizka Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi dan karakter musikal paduan suara pada zaman romantik. Let's get out. Musik paduan suara telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya manusia, dengan setiap kurun waktu memberikan sumbangsi unik terhadap perkembangannya. Pada zaman romantik yang berlangsung pada abad ke-19 merupakan era yang ditandai dengan penekanan pada emosi, individualisme, dan pengungkapan pribadi dalam seni termasuk musik. Dalam konteks paduan suara, zaman ini menyaksikan perubahan penting dalam gaya penciptaan lagu, tema, syair, penggunaan harmoni, dan teknik vokal. Baik, mari kita sedikit membahas tentang zaman romantik. Zaman romantik dalam musik terjadi sekitar tahun 1820 hingga 1900, ditandai dengan penekanan pada emosi, individualisme, dan pengungkapan pribadi. Dalam konteks paduan suara, hal ini tercermin dalam pemilihan tema-tema yang lebih personal dan intim, penggunaan harmoni yang lebih kompleks dan berwarna, serta peningkatan perhatian pada detail pengungkapan dalam penafsiran. Pembagian zaman romantik dalam paduan suara dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah awal romantik yang terjadi sekitar abad ke-19. Pada masa ini, penciptaan lagu seperti Franz Schubert dan Felix Mendelssohn mulai mengembangkan gaya paduan suara yang lebih liris dan ekspresif. Mereka menggali kekayaan harmoni dan melodi untuk menciptakan karya-karya yang menyentuh emosi pendengar. Yang kedua adalah puncak romantik. Terjadi sekitaran abad pertengahan ke-19. Pada masa ini, penciptaan lagu seperti Johannes Brahms, Anton Bruckner, dan Giuseppe Verdi mencapai puncak kreativitas mereka dalam menciptakan karya-karya paduan suara yang megah dan dramatis. Mereka menggunakan paduan suara untuk menyampaikan emosi yang kuat dan pesan-pesan tertentu. Yang terakhir adalah akhir romantik. Itu terjadi pada akhir abad ke-19, dan pada masa ini pencipta lagu seperti Gabriel Fauré dan Claude Debussy mulai menjelajahi gaya paduan suara yang lebih impresionik dan simbolis. Mereka menggunakan harmoni yang lebih halus dan warna suara yang lebih kaya untuk menciptakan karya-karya yang atmosferik dan menggugah imajinasi. Nah, adapun beberapa karakteristik paduan suara pada zaman romantik. Yang pertama itu terdapat pada tema syairnya. Tema syair paduan suara pada zaman romantik seringkali berkisar pada cinta, alam, patriotisme, dan spiritualitas. Dibandingkan dengan zaman-zaman klasik, tema-tema ini lebih personal dan emosional. Yang kedua adalah harmoni. Paduan suara pada zaman romantik lebih kompleks dan berwarna dibandingkan dengan zaman klasik. Penggunaan akord-akord yang tidak biasa, perubahan nada dasar yang tidak terduga, dan yang disonan yang berani memberikan karya-karya paduan suara zaman romantik karakter yang kaya dan dramatis. Yang ketiga adalah pengungkapan. Pengungkapan dalam paduan suara zaman romantik menjadi sangat penting. Penciptaan lagu memberikan perhatian besar pada detail pengungkapan serta dinamika, artikulasi, dan kecepatan untuk menyampaikan emosi yang terkandung di dalam syair suatu lagu. Yang keempat adalah bentuk. Bentuk karya paduan suara pada zaman romantik bervariasi, mulai dari lagu pendek yang sederhana hingga karya-karya megah seperti oratorio dan cantata. Namun, struktur karya-karya ini cenderung lebih bebas dan fleksibel dibandingkan dengan zaman klasik. Adapun beberapa komposer yang terkenal pada masanya. Yang pertama adalah Franz Schubert. Pencipta lagu asal Austria ini dikenal karena melodi-melodinya yang indah dan syairnya yang puitis dalam setiap karya-karya paduan suara yang diciptakan. Beberapa karya paduan suaranya yang penting ada Stabat Mater dan Deutsche Messe. Franz Schubert adalah seorang komposer Austria yang hidup pada tahun 1797 hingga 1828. Berikut adalah potret Franz. Yang kedua adalah Felix Mendelssohn. Pencipta lagu asal Jerman ini aktif dalam menciptakan karya-karya paduan suara yang beragam, mulai dari motet religius hingga lagu-lagu sekuler.
Beberapa karya-karya pentingnya pun antara lain Elijah dan Estepo. Felix Mendelssohn adalah seorang komposer, pianis, organis, dan konduktor Jerman pada era romantis awal. Ia lahir dalam keluarga Yahudi yang kaya dan berpendidikan tinggi. Berikut adalah potret Felix. Komposer yang ketiga adalah Johannes Brahms. Pencipta lagu asal Jerman ini juga dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam musik paduan suara zaman romantik. Karya-karya paduan suara yang ia ciptakan ditandai dengan harmoni yang kaya dan struktur yang kokoh. Beberapa karya pentingnya antara lain adalah Ein Deutsches Requiem dan Schicksalslied. Yang berikut adalah potret Brahms. Yang keempat adalah Anton Bruckner. Pencipta lagu asal Austria ini juga dikenal karena karya-karya paduan suaranya yang megah. Karya-karyanya seringkali menggunakan harmoni yang kompleks dan berani. Beberapa karya pentingnya antara lain ada The Dome dan Missa Solemnis. Berikut adalah potret. Yang kelima adalah Giuseppe Verdi. Pencipta lagu asal Italia ini terkenal karena opera-operanya. Namun ia juga menciptakan karya-karya paduan suara yang penting. Karya-karya paduan suaranya seringkali memiliki karakter yang dramatis dan emosional. Beberapa karya pentingnya antara lain adalah Requiem dan Stabat Mater. Selain opera, Verdi juga menciptakan karya-karya lain seperti musik paduan suara, musik kamar, dan musik religius. Salah satu karya religius yang paling terkenal adalah Requiem pada tahun 1874 yang ia ciptakan untuk mengenang penyair Italia yaitu Alessandro Manzoni.